Untuk menutupi aib putrinya yang hamil dan ditinggal pacarnya, seorang ayah meminta pemuda desa menikahinya. Pemuda itu hidup sederhana, cara hidupnya, prinsipnya, juga hatinya. Saat si gadis bertanya, "Apa kamu bisa mencintaiku dan bayi ini?" Ia menjawab singkat, "Iya." Mereka menikah singkat, hanya ada saksi. Si gadis diboyong ke desa. Ia kaget, pemuda desa itu ternyata memiliki ribuan hektar tanah dan ladang, namun pilih hidup sederhana. Demi istrinya, ia membeli kulkas, memasang air panas, yang nggak lazim ada di desa. Rumahnya sederhana, rapi, dan semua kebutuhan si gadis tersedia. Mereka tidur terpisah, si pemuda memilih kamar yang kecil. Si gadis belum bisa melupakan mantan pacarnya, seorang tentara. Ia bilang nggak bisa masak, si pemuda nggak masalah. Namun pendidikan si gadis yang tinggi membuat obrolan mereka soal arkeologi jadi canggung. Ia bertanya lagi, "Kenapa kamu mau menikahiku?" Jawabannya, "Karena itu kehendak Tuhan." Jawaban yang enggak meyakinkan si gadis. Diam-diam si gadis menyurati mantan pacarnya, nggak pernah dibalas. Saat ke kota, ia menelepon kakaknya, tetap nggak ada kabar. Sementara itu, si pemuda pergi ke perpustakaan, meminjam buku masak dan arkeologi. Ia ingin menyenangkan istrinya. Pelan-pelan si gadis mulai menikmati desa yang adem dan alami. Ia melihat ketulusan si pemuda meski hatinya belum sepenuhnya berpaling. Desa penuh gosip, tapi si pemuda menegaskan. Ia tetap memilih si gadis dan menganggap bayi itu anaknya sendiri. Si gadis belajar masak, si pemuda makan dengan lahap dan memujinya meski diam-diam kepedasan. Hati si gadis semakin luluh saat si pemuda membuatkan kolam renang untuknya dan bayi itu kelak. Saat makan bersama keluarga kakaknya, si pemuda bisa berbincang soal arkeologi. Ia rela mengubah diri demi masuk ke dunia istrinya. Suatu malam saat hendak memeluknya, si gadis menghindar, bukan karena nggak mau tapi merasa nggak pantas karena si pemuda terlalu baik padanya. Suatu hari si pemuda marah karena si gadis membawa anjing masuk rumah, melanggar adat keluarga. Ternyata pemicu sebenarnya adalah surat dari mantan pacar si gadis. Merasa bersalah dan tak layak, si gadis memutuskan pergi. Namun si pemuda justru meminta maaf, bahkan rela melanggar tradisi dengan membiarkan anjing masuk rumah, agar istrinya tetap tinggal. Melihat banyaknya pengorbanan si pemuda buatnya, si gadis akhirnya luluh sepenuhnya. Kekuatan cinta justru hadir ketika mencintai karena alasan yang sederhana, nggak rumit, tulus, tanpa syarat, tanpa banyak kata.